kasih, selamat malam. Saya akan coba menjelaskan morfologi dan anatomi mikroorganisme pada mata pelajaran mikrobiologi dasar. Yang pertama itu morfologi mikroorganisme. Dunia mikroorganisme terdiri dari berbagai kelompok zoostremik. Kebanyakannya bersifat uniseluler atau bersel satu. Ciri utama yang membedakan kelompok mikroorganisme dari mikroba-mikroba lain itu terletak pada organisme bahan selulernya. Nah, perbedaan ini penting untuk memisahkan suatu protista menjadi dua kategori utama, yaitu prokariotik dan yang kedua itu eukariotik. Selanjutnya, sel sebagai satuan struktur dasar kehidupan. Kita ketahui bersama bahwa sel merupakan unit terkecil di dalam makhluk hidup. Berarti dia memiliki satuan struktural yang fundamental dan fungsional bagi kehidupannya. Untuk organisme uniseluler ini, sel bukan saja menggunakan satuan struktural kehidupan, tetapi juga merupakan organisme itu sendiri. Sebaliknya, pada organisme multiseluler atau bersel banyak, merupakan kumpulan sel-sel yang tersusun menjadi satu satuan yang dipadukan ke dalam sistem atau berbagai sistem yang secara bersama-sama membentuk organisme hidup. Bentuk dan susunan mikroorganisme. Bentuk umum dari masing-masing mikroorganisme antara lain, yang pertama itu bakteri. Bakteri adalah sel prokariotik yang khas. Dia memiliki sifatnya yang uniseluler atau tidak mengandung struktur yang terbatasi membran di dalam sitoplasmanya. Yang kedua itu cyanobacteria. Cyanobacteria ini merupakan organisme prokariotik yang fotosintetik, yang artinya mengandung klorofil dan pigmen-pigmen lain yang memungkinkan mereka melakukan fotosintesis. Dia bersel satu dan tidak dijumpai secara tunggal dan dalam rangkaian sel dan kadang-kadang bercabang. Yang ketiga itu fungi. Nah, fungi ini dia tidak berklorofil dan tidak mempunyai dinding sel yang kaku, sehingga beberapa bersel satu, yang lainnya bersel banyak atau multiseluler, dan sedikit menunjukkan perbedaan pada bagian-bagian strukturnya. Yang keempat itu protozoa. Nah, protozoa ini adalah protista eukariotik yang berklorofil pada golongan tertentu dan tidak mempunyai dinding sel, sehingga bentuknya bermacam-macam. Yang kelima, alga. Alga adalah protista eukariotik yang berklorofil. Yang keenam, virus. Virus ini dia bersifat uniseluler atau bersel satu, sehingga dia terdiri dari sivitas asam nukleat baik ADN maupun ARN terbungkus dalam lapisan protein. Ukuran mikroorganisme. Besaran untuk mengukur mikroba yang paling umum digunakan adalah mikron. Bahkan pada beberapa jenis itu mikroba-mikrobanya diukur ataupun sampai pada angstrom, yang rumusnya seperti ini. Mikron ini sampai pada angstrom. Keterangannya ini mikron. Oke. Nah, kelompok mikroba yang kecil ini misalnya kita lihat pada Mycoplasma yang hanya berdiameter sekitar 0 sampai 125 mikron saja. Sedangkan yang paling besar itu kita bisa lihat pada mikroalga biru hijau, yaitu kita lihat pada Oscillatoria yang ukuran diameternya lebih kurang 500 kali dari Mycoplasma. Nah, jenis mikroba lainnya sangat bervariasi tergantung dengan kelompok atau jenis dan lingkungan di mana zoostremik itu hidup dan berkembang. Selanjutnya, struktur sel mikroorganisme. Yang pertama itu struktur sel prokariotik. Pada setiap tingkatan, struktur sel prokariotik itu lebih sederhana dibanding dengan sel eukariotik, dengan satu perkecualian dinding selnya lebih kompleks. Nah, secara umum susunan sel prokariotik terdiri dari satu itu dinding luar. Nah, dinding luar ini dia tersusun dari lapisan lendir, dinding sel, dan membran sitoplasma. Yang kedua itu sitoplasma atau plasma sel, yaitu cairan yang berada di dalam sel. Yang ketiga itu bahan inti. Nah, di dalam bahan inti ini dia ada beberapa bagian. Yang pertama itu lapisan lendir. Nah, lapisan lendir ini adalah lapisan bungkus yang tidak berkaitan dengan dinding sel.
Nah, jika lapisan lendir ini cukup tebal dan berlekatan dengan dinding sel, maka bungkus ini disebut dengan kapsula atau kapsel. Yang keenam, flagel. Beberapa mikroorganisme bergerak dengan menggunakan flagel. Misalnya kuman. Nah, kuman ini berbentuk batang atau basil dan spiral. Kita bisa dapat melihat pada mikroskop elektron yang ditunjukkan bahwa flagel ini merupakan benang-benang protoplasma yang berpangkal pada titik tepat di bawah membran sel. Nah, pangkal itu disebut riboplast. Nah, komposisi flagel sendiri terdiri dari protein yang disebut flagellin, yakni protein semacam myosin. Yang ketujuh, pili atau Imbriae. Banyak bakteri gram negatif memiliki bulu-bulu panjang di sekitar sel. Nah, bulu-bulu ini tidak berlekuk-lekuk dan lebih halus dari flagel. Bulu inilah yang disebut dengan pili dan jumlahnya ratusan. Untuk susunan kimiawi dari pili adalah protein yang dinamakan dengan pilia, yakni heteropolimer dari 18 asam amino yang bersifat antigenetik. Fungsi pili berkaitan dengan fungsi konjugasi atau perkawinan. Selanjutnya, struktur sel eukariotik. Nah, struktur sel eukariotik ini lebih rumit daripada sel prokariotik. Nah, ciri umum yang membedakan sel eukariotik dan sel prokariotik adalah sistem membran internalnya yang ekstensif. Nah, membran ini disebut retikulum endoplasma. Yang pertama itu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan sistem membran yang kompleks yang meluas ke seluruh sitoplasma dan membaginya ke dalam ruang-ruang terpisah dan saluran-saluran. Banyak fungsi dilakukan oleh retikulum endoplasma, antara lain yaitu sebagai penghalang di antara berbagai organel dan menjaganya dalam posisi yang relatif konstan. Kedua itu menyediakan saluran-saluran yang mengatur arus bahan-bahan dalam sel. Selain itu juga merupakan sumber membran internal tambahan dan memberikan pula permukaan yang kokoh bagi penjajahan ribosom yang berfungsi dalam pembentukan protein baru atau biosintesis protein. Yang kedua itu nukleus. Nah, nukleus merupakan suatu tubuh yang sangat penting. Biasanya bulat dan dikelilingi oleh membran ganda yang dinamakan dengan envelope nukleus atau selaput nukleus. Nukleus juga merupakan lokasi utama bahan genetik dan berfungsi sebagai pusat pengendalian. 3. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi ini kita juga sering menyebut dengan alat Golgi, yang merupakan organel bermembran terdiri dari sekelompok kantung pipis seperti cakram, tersusun dalam tumpukan yang dikelilingi oleh tubul dan gelembung kecil. Nah, struktur ini yang terdapat pada daerah retikulum endoplasma mengemas dan mengangkut protein pada polisakarida keluar sel. Nah, juga merupakan situs bagi sintesis bahan dinding sel yang sangat baru. Yang keempat itu mitokondria. Mitokondria itu adalah organel yang terselubung dalam membran ganda, berfungsi sebagai situs utama untuk produksi energi dalam proses selular atau proses respirasi. Yang kelima, kloroplas. Nah, kloroplas adalah organel dalam sel tumbangan yang mengandung pigmen hijau, klorofil, dan di dalamnya berlangsung fotosintesis. Yang keenam, vakuola. Vakuola merupakan ruangan yang dibatasi membran di dalam sitoplasma yang mengandung larutan encer bagi substansi. Yang ketujuh itu mikrotubul dan mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini mengandung protein, aktin, dan myosin yang berperan dalam metiadakan mekanisme pergerakan amoid. Fungsi menjadi bentuk sel dan meningkatkan gerak teratur komponen-komponen di dalam organel. Yang kedelapan itu flagella dan silia. Keduanya merupakan tonjolan yang meluas di luar dinding sel berbagai bakteri, ganggangan, cendawan, dan protozoa. Nah, organel-organel ini biasanya berfungsi untuk menggerakkan organisme sehingga sering disebut organel lokomotor. Nah,
Flagella eukariotik secara struktural lebih kompleks daripada yang dimiliki pada prokariotik. Nah, kesembilan, dinding sel. Beberapa sel eukariotik merupakan dinding sel suatu penutup luar membran sitoplasma. Nah, strukturnya terdiri dari dua macam komponen yang utama, yaitu jaringan mikrofibri yang memberikan sifat kaku pada dinding sel dan substansi yang di dalamnya tertanam organisme protozoa tidak mempunyai dinding sel, tetapi ia mempunyai bahan penutup atau pelindung yang disebut dengan pelikel. Terima kasih.